Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 22 Agustus sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham untuk satu video ya. Nanti ada beberapa video, listnya ada di video deskripsi di bawah ini. Jadi untuk kali ini saya akan bahas mengenai saham perbankan. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BCA atau BBCA ya. Jadi sahamnya BCA ini kalau kita perhatikan untuk weekly-nya di sini support terdekatnya 7750 dan resistennya di 8250. Jadi kalau Anda sudah punya, kalau dia masih berada di atasnya 7750 masih boleh hold ya, seperti itu ya. Jadi maksimum 7725 lah ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 7725, saran saya sih jual dulu karena ada kemungkinan dia akan testing lagi area support di bawahnya ya, sekitar 7175 sampai dengan 7400-an. Kurang lebih seperti itu ya. Itu yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy memang ini masih cukup menarik ya selama dia masih bertahan di atasnya 7750. Jadi kalau mau buy and weakness di sana boleh aja, istilahnya itu kalau buy and weakness ya, kita tunggu kalau misalnya dia turun di bawahnya 7750, kemudian kalau dia berhasil breakout atau rebound ya, breakout kembali ke atas 7750 atau rebound, istilahnya mantul juga ya, kita baru buy ya, itu yang buy on weakness. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya, saran saya masih tetap sama, jadi kita boleh buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8050, kita boleh buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi ya, atau average up ya. Target price berikutnya di 8250. Nah, yang di sini memang resisten 8250 ini cukup kuat ya, karena sebelumnya waktu itu dia sampai 8250 karena euforia stock split dari BBCA ya, kemudian dia koreksi. Nah di sini kalau kita perhatikan ini sudah 2 kali ya kurang lebih ya. Dia berusaha untuk naik ke atas 8250, memang sudah pernah berhasil, tapi kemudian gagal, dia turun lagi ke bawah ya. Jadi resistennya cukup kuat. Tapi kita jangan terlalu kaku, takut resisten enggak ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 8250, dia masih ada peluang untuk mencapai target berikutnya di sekitar area 8600 dan 9000-an. Nah, itu kurang lebih untuk BBCA ya. Ini grafik weekly-nya atau mingguannya. Kemudian untuk daily chart-nya memang dia di sini masih tetap sama juga, area buy and weakness sekitar 7750 ya. Jadi kalau dia koreksi kemudian rebound, kita barusan buy ya. Nah, seperti itu ya. Nah, memang di sini dia masih testing area istilahnya minor resistance di sini ya, 8075 ya. Jadi yang terakhir hari Jumat dia sempat gagal ya, koreksi ya. Tapi kalau kita perhatikan penutupannya memang dia drag down ke bawah ya. Tapi biasanya kalau seperti ini kita nggak perlu terlalu takut ya, karena dia drag down-nya pada saat closing ya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Jadi sebenarnya bukan harga market yang sebenarnya, dalam arti permintaan, demand dan supply ya. Karena ini adalah proses closing. Jadi menurut saya tuh BBCA ini masih cukup menarik uptrend-nya. Yang mau tunggu buy and weakness tunggu aja di 7750 atau sekitar 7600-an ya. Itu yang paling dekat. Kalau turun banyak 7750 memang resiko koreksi ke 7350 sampai 7175 ya. Jadi kalau turun banyak 7750 yang sudah punya lebih baik jual dulu ya, seperti itu ya. Kalau mau buyback tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya. Ya cukup ya untuk BBCA. Oke, berikutnya untuk BMRI atau Bank Mandiri. Kalau kita perhatikan dari weekly-nya memang dia sempat naik ke atas 8600 tapi penutupannya ditutup di bawahnya ya, seperti itu ya. Jadi untuk BMRI ini memang uptrend-nya masih cukup menarik selama dia berada di atasnya 8175 ya. Kalau yang mau buy on weakness itu sebenarnya gambar areanya sudah saya gambarkan ya untuk weekly-nya ya. Ini yang terdekatnya di sekitar 8050 sampai dengan 8175. Jadi tunggu aja di sana yang mau buy on weakness ya. Kalau misalnya buy on weakness nggak dikasih karena dia uptrend-nya masih cukup bagus ya, apalagi yang terakhir secara fundamental juga laporan keuangannya bagus. Jadi kalau mau buy naik ke atas 8600 mau buy silakan ya, seperti itu ya. Apakah nanti Pak Sundar nanti kalau naik lagi ke atas 8600 turun lagi ya? Kalau sudah naik ya kita buy, kemudian kita pasang trade stopnya aja. Kita jangan terlalu kaku sih, dalam arti wah ini Pak Sundar sebelumnya gagal, pasti gagal lagi kali ini. Belum tentu ya. Tapi kalau misalnya Anda takut ya boleh aja buy di area 8050 sampai 8175, itu yang paling dekat, atau di area di bawahnya sekitar 7700. Dalam arti kalau dia turun banyak 7700 kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 7700.
maksimum support psikologisnya dia di area 7.450 ya. Ini memang sebelumnya di bulan Juli ya, pertengahan dia sempat turun sampai ini kurang lebih minggu keduanya ya. Dia sempat turun sampai low-nya di 7175. Nah, kalau posisi seperti ini buy weakness-nya kita tunggu aja. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7450 ya, kita barusan buy-nya bertahap aja. Ini maksimum tunggu di sana. Tapi menurut saya sih sejauh uptrend-nya masih bagus, kemungkinan terdekat koreksinya di 8175-an ya, kalau dikasih ya. Tapi bukan berarti saya mendoakan koreksi, enggak ya. Mudah-mudahan ini masih bisa naik lagi. Memang kecenderungan secara garis besarnya dia cenderung sideways ya. Sideways-nya memang lebar ya. Ini terbentuk dari dua candle weekly-nya ini sempat turun, kemudian dia naik lagi ya. Kurang lebih pergerakannya ya kedepannya sampai akhir tahun dia masih cenderung sideways lebar. Jadi strateginya adalah kita buy on weakness saja. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian untuk daily chart-nya memang hari Kamis dia sempat higher high ya. Kemudian dia langsung koreksi ya. Ini kalau kita perhatikan candlenya memang kecenderungan merah ya. Dalam arti dia open-nya selalu lebih rendah daripada close-nya selalu lebih rendah daripada open-nya ya. Seperti itu ya. Jadi memang dia masih testing area 8.500 ya. Setelah dia breakout, dia seringkali menguji ya. Nah, kalau yang mau buy weakness tunggu aja di area sekitar 8.000-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Tunggu di bawah sini. Atau paling dekat ya di 8350-an ya. Ini dekat, mungkin nanti dia akan testing MA20-an ya. MA20 di sini ya. MA20-nya dia masih cenderung mengarah ke atas ya. Jadi masih cukup menarik. Kalau dia cross ke bawah candlenya kemudian berhasil rebound ke atasnya MA20-nya, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Itu bagi yang belum punya ya. Nah, kalau buy on weakness nggak dikasih ya kita boleh aja buy high sell higher. Kalau kita perhatikan di sini swing high sebelumnya di sini tanggal 11 Agustus di 8675 ya. Jadi yang mau buy high sell higher atau buy-nya di atas ya. Jadi naik ke atas 8675 kita buy. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8.800 ya di sini ya. Hanya tanggal 18 Agustus boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di sekitar area 9.000 sampai dengan 9.500 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Cukup ya. Berikutnya untuk BBRI. Nah, BBRI ini kok lesu sendiri Pak Sunar? Ya memang sih kalau kita perhatikan di sini memang performanya juga nggak terlalu jelek juga ya, bagus juga ya laporan keuangan terakhir. Tapi di sini kita fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah, kalau untuk area buy weakness sudah saya gambarkan ada 3 ya. Areanya 4280, kemudian 4200, yang paling bawah 4000 ya. Ini sudah saya gambarkan di sini tetap sama. Nah, yang mau buy kalau kita perhatikan di sini memang minggu lalu dia masih lower high, kemudian dia juga lower low, close-nya dia juga lower close ya, seperti itu ya. Nah, kalau strateginya bagaimana Pak Sunar? Yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya ya. Kalau dia turun di bawahnya 4270, saya kurangi posisi, turun di bawahnya 4200 jual dulu semuanya. Karena kalau dia masih gagal bertahan di atas 4200 masih turun ya, itu kecenderungan dia akan testing area support berikutnya di 4000. Yang sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya dan stop lossnya. Yang belum punya kalau mau buy untuk BBRI kita buy-nya tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 4350 ya, karena ini minggu lalu dia high-nya sampai 4350 ya. Jadi kita tunggu breakout aja 4350, kita barusan buy-nya bertahap aja. Kalau mau tambah lagi setiap kelipatan 50 rupiah ya. Nah, di sini ada resistennya di 4460 ya. Sebelumnya 2 minggu yang lalu sempat naik, kemudian dia turun lagi ya. Tapi menurut saya sih selama dia bertahan di atasnya 4200 untuk BBRI ini masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 4460 ya. Jangka menengahnya seperti itu ya. Dengan target price-nya di 4750 sampai dengan 5000. Ini support resistennya untuk weekly-nya. Kemudian dari daily chart-nya memang agak sedikit berbeda. Area buy weakness sudah saya gambarkan di 4280-an ya. Jadi kalau dia turun, koreksi di bawahnya berhasil rebound atau mantul ya, kita barusan buyback ya. Memang kondisinya di sini dia masih testing area support 4280 ya. Jadi buy-nya bertahap aja kalau mau buy. Tapi di sini jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Kalau dia turun di bawah 4190, kita jual dulu sebagian. Turun di bawah 4110 ya, kemungkinan besar dia akan testing lagi area 4000-an ya. Jadi ini gambar-gambar garis-garisnya ini untuk acuan untuk support resistennya ya. Jadi sejauh ini memang masih tertahan di atas 4190 ya, atau 4200-an kurang lebih di sini ya. Jadi untuk BBRI ini masih cukup menarik kalau mau koleksi atau buy ya.
buy-nya bertahap aja. Nah, terus terang aja di grup saya juga di grup Sunar Saham Learning ya. Saya sudah sharekan juga, saya sudah ada koleksi juga untuk BBRI yang mudah-mudahan aja dia breakout ya untuk minggu ini ya, untuk BBRI. Lebih cukup berikutnya untuk BBNI, Bank Negara Indonesia. Jadi untuk weekly-nya di sini kalau kita perhatikan support resistennya sudah saya gambarkan. Dia minggu lalu gagal bertahan di atas 8650 ya. Setelah breakout kemudian dia gagal ya. Jadi solusinya bagaimana? Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di low-nya minggu lalu ya, 8450 ya. Jadi kalau dia turun di banyak itu lebih baik jauh dulu. Kita tunggu lagi area buy weakness-nya di area 7950 atau yang paling bawah di sini sekitar 7575. Jadi buy weakness itu kalau dia koreksi, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Nah, apakah mungkin ada koreksi lagi Pak Sunar? Ya, kemungkinan selalu ada ya. Jadi kalau masih di bawahnya 8650 memang dia kecenderungan akan cenderung sideways di area 7950 sampai dengan 8650, atau kalau dia breakout ke bawah ya, breakdown ya. Ya, dia akan testing lagi area supportnya sekitar 7275. Jadi garis-garis ini untuk acuannya. Kalau misalnya masih ragu-ragu, kita buy-nya tunggu sekalian dia breakout ke atas 8725 ya, kita buy ya. Jadi buy high sell higher, target price berikutnya di 9450 dan 10250. Itu kurang lebih garis-garisnya seperti itu untuk BBNI secara weekly-nya. Nah, untuk daily chart-nya ini garis-garisnya sudah saya gambarkan juga. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya di 8450 ya. Jadi kalau turun di banyak 8450, saran saya jual dulu sebagian, turun di banyak 8200, jual dulu semuanya karena dia kemungkinan besar akan testing lagi area support psikologisnya di 7950 ya. Nah, kalau turun di banyak 7950 menurut saya sih dia resiko turunnya lumayan jauh ya di sini ya. Jadi kalau turun maksimum di bawah 71, kalau turun di bawah 7950, saran saya sih jual dulu semuanya ya. Karena kemungkinan dia masih turun. Itu kalau yang trading ya. Memang sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih jauh ya, lumayan jauh di atas MA20-nya. Jadi jangan terlalu takut juga, tapi tetap pasang trailing stop-nya dan stop loss-nya. Nah, yang belum punya boleh buy weakness di area 7950 atau sekitar 8200-an ya. Tapi sih saya sudah punya ya untuk BBNI, saya punya tapi nggak terlalu banyak ya, nggak sebanyak BMRI dan BRI ya untuk BBNI. Jadi sejauh ini masih cukup menarik. Kalau yang mau buy high sell higher naik ke atasnya 8725 silakan buy ya. Target price berikutnya di 9000, 9375 dan 10000 itu untuk BBNI. Yang mudah-mudahan lancar. Lebih cukup. Berikutnya untuk BNGA. Jadi secara weekly-nya di sini untuk BNGA support resistennya sudah saya gambarkan. Ini masih cukup bagus uptrendnya ya. Nah, ekornya kok panjang ke atas Pak Sunar minggu lalu, apakah dia bakalan koreksi? Koreksi sih selalu ada kemungkinan. Tapi di sini ya selama dia bertahan di atas 1095 masih cukup menarik ya. Jadi kalau yang mau buy weakness ya boleh aja, atau tunggu sekalian dia kalau testing turun di bawah 1095, kalau dia berhasil rebound atau mantul, di sana kesempatan kita untuk buy, untuk yang buy on weakness ya. Itu yang paling dekat. Kalau misalnya dia masih turun banyak 1095 ya kita tunggu lagi area buy on weakness-nya di 1040 atau yang paling bawah ya di 960 ya. Jadi untuk BNGA ini memang masih cukup menarik ya. Secara fundamental dia buku 4-nya lumayan murah. Tapi memang kalau kita bicara mengenai BNGA ini kadang-kadang kalau kita bicara mengenai fundamental secara PBV-nya BNGA memang murah ya. Seringkali dia masih ditradingkan atau di saat ini ya harganya masih di bawahnya PBV 1 ya. Jadi masih menarik untuk jangka menengahnya atau jangka panjangnya ya. Selama dia masih rajin bagi dividen ya. Dia terus terang aja dividen yield-nya lumayan besar ya. Jadi kalau setiap kali dia koreksi selama nggak ada masalah dengan fundamentalnya atau nggak ada masalah dengan perusahaannya, menurut saya sih boleh ya buy on weakness ya. Karena sebelumnya saya sudah buy on weakness di area bawah ya, sekitar 1005 ya. Saya juga sharekan di grup juga. BNGA ini masih cukup menarik. Kalau yang misalnya sudah punya, kalau dia breakout lagi ke atas 1140 boleh tambah lagi nggak Mas Sunar? Boleh ya. Baiknya bertambah aja naik ke atas 1170 tambah lagi, dia masih ada kemungkinan naik ke 1245, 1290 dan 1440 ya. Masih cukup menarik ya. Ini saya gambar garis-garisnya dari swing high sebelumnya di sini ya. Dari weekly-nya di sini ya. Ini swing high-nya, kemudian swing high-nya di sini, swing high yang sebelumnya di sini ya. Sekitar Agustus 25 2017 ya, mingguannya. Jadi masih ada peluang nggak Mas Sunar untuk naik ke atas 1440, masih ada ya untuk BNGA ini ya. Jadi banyak sih bertahap aja, jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya. Oke, berikutnya untuk daily chart-nya di sini memang dia masih di area 1100 sampai 1150. Jadi yang mau buy
tunggu aja di area buy on weakness di 1100 yang terdekatnya ya, atau 1070, maksimum di 1045an kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun berhasil rebound atau mantul barusan kita buy-nya bertahap ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Secara tren memang BNGA ini trennya masih cukup menarik ya, seperti anak tangga ya. Mau buy nyicil boleh aja, tapi bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya 1140 kita tambah lagi atau average up. Jadi strateginya seperti itu. Kalau misalnya nggak keburu-buru ya tunggu aja buy on weakness di 1045 atau 1070 ya. Kalau nggak dikasih ya kita buy hasil higher karena uptrendnya masih cukup bagus. Jadi kita masih boleh buy di ketinggiannya. Nah, kadang-kadang sering sekali saya dapat pertanyaannya, Pak Sunar, apa nggak ketinggian ya gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bilang ketinggian nggaknya, yang kita fokuskan adalah trennya. Selama uptrendnya masih cukup bagus ya, harusnya sih masih bisa naik lagi ya seperti itu karena dia uptrendnya masih cukup bagus ya. Kalau kita perhatikan di sini, seringkali dia setelah breakout ya, kemudian dia nggak lama lagi dia koreksi, tapi dia selama dia tembus lagi ke atas ya kita buy hasil higher, dia kebanyakan sih higher ya. Memang uptrendnya secara MA20-nya di sini masih mengarah ke atas dan harganya masih di atasnya MA20-nya. Masih cukup menarik ya kalau mau buy ya. Jadi saran saya sih nggak usah terlalu takut ketinggian ya. Yang penting adalah pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini garis-garisnya sudah saya bantu. Untuk BNGA kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto. Nah, Arto dia koreksi lagi Pak Sunar setelah naik tinggi. Ini kalau kita perhatikan memang 2 minggu terakhir ya. Itu koreksinya lumayan dalam setelah dia breakout ke atas 10475. Nah, di sini saya sudah pernah saya gambarkan support terdekatnya di 8.900-an kurang lebih ya. Jadi dia masih testing untuk minggu ini ya. Apakah sudah boleh buy Pak Sunar untuk Arto? Kalau mau buy tunggu aja area 8.900 ya. Jadi kalau dia turun banyak 8.100, kemudian dia berhasil rebound, barusan kita buy. Atau kalau kita perhatikan di sini, ini di tengah-tengahnya ya. Ini ada swing high-nya di area sekitar 19.925. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 19.925, boleh buyback ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 10.475, tambah lagi atau average up ya. Jadi ini masih tetap sama garis-garisnya ya. Saya nggak rubah ya. Memang sebelumnya sudah berhasil breakout ke atas 10.475, tapi nggak lama lagi ya. Kurang lebih 1 minggu kemudian dia masih bertahan. 2 minggu kemudian ya. Jadi seminggu lagi ya. Dia ternyata koreksi lagi drop ya. Nah, di sini kita tunggu aja kalau dia naik ke atas 1925 barusan kita mulai buyback ya. Atau kita tunggu area buy on weakness di 8.900 yang maksimum sekitar 8.100-an ya, kurang lebih seperti itu ya weekly-nya. Kemudian kalau dari daily chart-nya, ini candle-nya hijau Pak Sunar. Ini masih testing area supportnya kurang lebih 9.000-an ya. Jadi kita bisa tunggu area 9.000, artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 9.000 berhasil rebound atau mantul, kita barusan buy. Nah, kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy hasil higher, naik ke atas 19.25 kita barusan buy ya. Tetap sama strateginya untuk Arto ya. Ini garisnya nggak saya rubah-rubah nggak ya, pasti tetap sama. Karena kalau kita bicara mengenai trading di saham, kalau kita ingin konsisten, garis support resistennya kalau bisa jangan terlalu sering dirubah-rubah ya. Kecuali kalau ada aksi korporasi, right issue, kemudian stock split ya kita harus rubah ya, karena kita harus adjust istilahnya ya. Karena dia nanti kalau right issue, kalau misalnya dia rasionya jauh dari harga sekarang ya, dia akan dibuka menyesuaikan ya seperti itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan juga. Tapi kalau selama nggak ada aksi korporasi yang menyangkut perubahan harga sahamnya ya harusnya masih tetap sama valid ya support resistennya ya. Jadi kita jangan rubah-rubah. Yang berubah itu adalah candlenya, price-nya yang naik turun dari garis-garisnya. Jadi tetap sama acuannya. Tunggu aja kalau dia naik ke atas 1925 kalau kita mau buy, atau buy minus di area sekitar 9.000 dan paling bawah sendiri di 7.600. Kalau turun banyak 7.600 jangan buy on weakness lagi ya. Itu namanya nanti tangkap pisau jatuh ya. Support psikologisnya di sekitar area 7.600 ya. Jadi kalau dia gagal ya kemungkinan dia bisa turun jauh ya. Bisa sampai 6.600 atau bahkan di bawahnya ya. Memang sejauh ini memang performanya masih cukup bagus, tapi dia cukup mahal ya secara PBV-nya ya. Jadi ada kemungkinan koreksi bisa dalam juga bisa, tapi saya nggak mengharapkan nggak ya. Mudah-mudahan aja dia berhasil breakout lagi ke atas ya. 9925 ke atas kita beli buy, buy-nya bertahap aja. Kurang lebih seperti itu. Di tengah-tengahnya memang nggak saya kasih garis, nanti diatur sendiri ya. Setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik kita beli tambah lagi atau average up. Kurang lebih cukup ya ini pembahasannya untuk saham perbankan. Jangan lupa cek playlistnya atau video yang lainnya
Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.